Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Ikhwatal iman, a'azzanallahu wa iyyakum, saudara-saudara seiman yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan Allah Azza wa Jal di dalam kajian online kita, di dalam kajian murajaah Arba'in Nawawiyah, 40 hadis, ya, mengulang kembali, mengingat kembali 40 hadis Al-Imam Nawawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu-waktu kita menjadi waktu yang diberkahi Allah Azza wa Jal. Kita luangkan di dalam kebaikan, saling bermuzakarah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mempelajari dan beramal dengan Islam sampai akhir zaman. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada hadis yang keempat, ya. Hadis yang keempat dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Berkata beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, qala, berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, mengabarkan kepada kami Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiqul masduq, dan beliau adalah orang yang jujur, ya, benar, dan juga dibenarkan akan beritanya. Beliau mengatakan, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan, ya, penciptaannya di dalam perut ibunya arba'ina yawman nutfah, selama 40 hari dia sebagai nutfah, yaitu air mani. Summa yakunu alaqatan misla dzalik, kemudian setelah 40 hari dan masuk 40 hari kedua, dia akan berubah dan berangsur-angsur menjadi alaqah, ya, menjadi segumpal darah yang kecil. 40 hari berarti, ya, 80 hari menjadi alaqah. Summa yakunu mudghah misla dzalik, kemudian, ya, pada 40 hari yang ketiga berubah berangsur-angsur menjadi mudghah, yaitu segumpal daging, gumpalan daging kecil. Mudghah ini, kata para ulama, ya, berasal dari bahasa Arab, ya, madagha artinya mengunyah. Jadi seukuran daging dikunyah. Ini 40 hari ketiga. Ini ukuran, ya, mudghah itu, karena sesuai dengan, ya, namanya mudghah, seukuran daging yang dikunyah oleh manusia, kecil, ya. Misal dzalik, 40 hari juga. Nah, jadi ini 3 tahapan. Yang pertama, 40 hari pertama dalam kondisi nutfah, air mani. Ya, masuk 41 dan setelahnya
menjadilah dia berangsur-angsur berproses menjadi alaqah, darah ya. Kemudian masuk ke 81 hari sampai 120 hari dia menjadi mudghah tadi, yaitu segumpal daging yang kecil ya. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan summa yursalu ilaihil malaku, kemudian setelah menjadi daging tersebut ya, ulama menyebutkan ini sudah ada tulang belulang, sudah tumbuh bentuk-bentuk ya, ada kepala, ada kaki, ada anggota tubuh jelas ya, dalam usia 120 hari tersebut. Summa yursalu ilaihil malaku, kemudian Allah mengirimkan malaikat kepadanya ya. Fayanfukhu fihi ruh, maka malaikat ini meniupkan ruh kepada ya daging tadi yang sudah berbentuk. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, kemudian dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat tersebut untuk mencatat bikatbi rizqihi, mencatat rezekinya. Kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, rezeki di sini rezeki al-badan wa rezeki ad-din. Ya, dicatat rezeki kebutuhan hidup dia dan kebutuhan roh dia, jasmani dan rohani. Kebutuhan badan yang dicatat oleh malaikat ini adalah tentang pakaian, ya, tempat tinggal, makan minum, ya, ini namanya rezeki yang dicatat, ya, rezeki yang dicatat oleh malaikat. Wa ajalihi, ajalnya, ya, waktu dia meninggal dunia, kapan dia meninggal sudah tercatat. Wa amalihi, dan amal perbuatan dia, ya, amal-amal di dunia sudah dicatat dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syaqiyyun aw sa'idun, dia menjadi orang yang sengsara ataupun bahagia sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicatat oleh malaikat dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini penggalan pertama kita sampaikan bahwa tahapan-tahapan yang disebutkan dalam hadis ini adalah sumbernya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas ya, luar biasa ya. Nabi berbicara masalah janin, masalah proses penciptaan manusia yang di luar nalar zaman itu, di luar logika zaman di kala itu. Belum ada medis kedokteran, ya, belum ada alat-alat canggih untuk mendeteksi seperti apa perkembangan janin. Seperti yang kita tahu saat ini, ya, ada proses USG kepada ibu hamil. Dia tahu, ya, ini umurnya sekian, ini jantungnya bermasalah, ini umurnya sekian, dan seterusnya. Mereka tahu. Nabi SAW tidak mengenal akan hal itu, namun dia wahyu Allah Azza wa Jal, yang ternyata proses-proses itu pun tercatat di dalam wahyu Allah Azza wa Jal, ya, Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dalam Al-Quran, misalkan dalam surah Al-Hajj ayat 5, surah Al-Hajj ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu, in kuntum fi raibin minal ba'tsi, fa inna khalaqnakum min turabin." Allah mengatakan dalam surah Al-Hajj ayat 5, wahai sekalian manusia, jika seandainya kalian ragu dari adanya hari kebangkitan, kata Allah Azza wa Jal, ketahuilah sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min turabin, dari tanah, ya, dari tanah. Ini Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Summa min nutfatin, kemudian dari nutfah. Summa min alaqah, kemudian berangsur menjadi alaqah, darah tadi. Summa min mudghah, kemudian dari segumpal daging, kata Allah. Mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah, ya, daging yang akan tercipta atau yang akan gugur menjadi, ya, daging yang sehat tumbuh dan akan lahir manusia, atau juga kata Allah dia menjadi ghair mukhallaqah, dia akan menjadi janin yang gagal dan gugur, keguguran.
linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma. Agar kami menjelaskan kepada kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Konteks ayat ini ya, dalam rangka Allah ingin menjelaskan kepada manusia, orang-orang yang membantah akan adanya hari kebangkitan, kata Allah Azza wa Jalla. Dengan proses penciptaan manusia, Allah ingin mengajak, mengkhitabi logika manusia di zaman itu. Karena mereka mengingkari adanya kebangkitan. Mustahil, kata mereka, kita bisa ya akan kembali meninggal dunia dan menjadi tulang belulang. Mustahil, kata orang-orang Quraisy, kufar di kala itu. Allah katakan, jika seandainya kalian masih ragu tentang adanya hari kebangkitan, dibangkitkan manusia, ketahuilah kami ciptakan kalian dengan proses-proses yang ada. Artinya, ya, hal ini ketika Allah ciptakan manusia dengan proses itu adanya saja, itu gampang bagi Allah walaupun lewat proses, maka dibangkitkannya pun itu juga gampang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya ayat tersebut. Allah mengatakan, ya, kemudian kami tetapkan dia di dalam rahim fil arham ma nasha'u ila ajalin musamma, yang kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Summa nukhrijukum tifla, kemudian kami keluarkan kalian menjadi tiflan, ya, 9 bulan tadi, ila ajalin musamma, 9 bulan. Normalnya demikian, ada yang 6 bulan, ada yang manusia itu lahir 2 tahun dan seterusnya. Ya. Bahkan sebagian ulama kita disebutkan ada yang lahir sudah tumbuh gigi, ada yang lahir sudah bisa tertawa, ya, karena memang umur janin itu normalnya memang 9 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang lebih dari itu sampai 2 tahun. Kemudian Allah melanjutkan, litablughu asyuddakum summa litablughu asyuddakum, agar kalian, ya, sampai kalian menjadi dewasa, kata Allah Azza wa Jalla. Wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhilil umur. Setelah itu dewasa, ada yang meninggal dunia dan ada yang sampai umur dia pikun, kata Allah. Ya. Ila ardhalil umur likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a, sampai dia enggak tahu lagi apa yang terjadi di masa-masa muda dia sudah pikun, enggak tahu apa-apa lagi. Wa taral arda hamidatan, kata Allah, dan kalian melihat bumi itu mati. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat, dan ketika kami turunkan kepadanya air hujan, dia pun akan pecah, ya, dan tumbuh. Wa ambatat min kulli zawjin bahij, dan akan tumbuh kepadanya tanaman-tanaman yang berpasang-pasangan dan begitu indah. Lihat ayat ini, Al-Hajj ayat 5 juga menceritakan proses yang sama sesuai dengan hadis yang kita bacakan. Ini proses manusia dalam janin, dan ayat ini jelas menegaskan dalam kehidupan dalam janin dalam 3 fase tersebut. Ya, dan setelah lahir pun dia tifl, kata Allah. Kemudian dia menjadi orang yang dewasa, dan ada yang meninggal dunia, dan ada yang, ya, Allah panjangkan umurnya sampai dia fikun dan semisal itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini, ya, kaitan dengan ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada janin yang sudah berbentuk tersebut, Allah mengirimkan malaikat untuk mencatat 4 perkara di situ. Bikat birizqihi wa ajalihi, ya, wa amalihi, dan sengsara atau bahagianya 4 perkara. Ini dicatat. Muncul pertanyaan. Ada hadis yang mengatakan bahwa bukankah takdir manusia sudah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi? Zahirnya kontradiksi akan hadis ini dan hadis yang itu. Ya, di sini disebutkan baru dicatat rezekinya, ajalnya, amal perbuatan serta sengsara dan bahagia dia setelah dalam proses, ya, dalam kandungan ibunya. Setelah 120 hari, ya, umur dalam kandungan. Bagaimana cara mengkompromikan dengan hadis yang mengatakan innallaha kataba maqadiral khalaiqi, Allah mencatat, ya, takdir-takdir makhluk semuanya
qabla an yakhluqas samawati wal arda, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfa sanatin, 50.000 tahun sebelumnya. Maka di sini kata ulama ya, bahwa ternyata takdir itu ada macam-macam. Ada takdir ya Lauhul Mahfuz yang pertama, ini umum, ini takdir aslinya demikian. Kemudian yang kedua kata mereka ya, maqadir as-sanawi, takdir yang tahunan dia. Kapan itu? Ketika Lailatul Qadar, Allah mencatat. Ya, Lailatul Qadar dalam surah Al-Qadar itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu umri, kata para ulama kita, yaitu dalam ya umur dia. Dan yang keempat ya, di dalam kandungan ini. Ini takdir yang keempat. Namun kata para ulama, takdir Lauhul Mahfuz itu yang tercatat itu adalah takdir asli, takdir umum yang kemudian dirincilah dia ya, dirincilah takdir-takdir tersebut dalam takdir tahunan dalam Lailatul Qadar, ayat Al-Qadar, surah Al-Qadar, dan juga ya dalam umur-umur yang dia lalui, dan juga kata para ulama rincian dari takdir itu adalah takdir di dalam kandungan tadi. Jadi tidak ada yang kontradiksi ya kata para ulama kita. Jadi hanya rincian saja. Namun itu tercatat secara umum dan rinciannya pada proses-proses yang ada. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, kelanjutan hadis disebutkan, fawallahillazi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali dia. Ya. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dia akan benar-benar beramal seperti amalan penduduk surga. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira, sampai antara dia dengan surga itu ya tidak ada kecuali sejengkal. Di sini maksudnya kata para ulama kita adalah dengan kematian, maksudnya dengan kematian. Ya. Jarak dia dengan apa? Dengan kematian. Ini sebagian tafsir hadis ini menyatakan demikian. Faya'malu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Kemudian tiba-tiba dia beramal dengan amalan penduduk neraka, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Meninggal dunia dan masuk ke dalam neraka. Jadi selama hidup dia beramal ya kebaikan, kemudian antara dia dengan kematian satu jengkal, ternyata di proses tersebut di penghujung umur dia pun beramal dengan amalan penduduk neraka. Meninggal dunia, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Kemudian sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk neraka. Ya, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira, sampai antara dia dengan ajalnya ya illa zira, satu jengkal. Fayasbiqu alaihi alkitab, ternyata takdir mendahului dia. Faya'malu bi'amali ahlil jannati fayadkhuluha, ternyata dia di penghujung hayatnya beramal dengan amalan penduduk surga, meninggal dunia maka dia pun masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada orang, ya Nabi katakan bahwa demi Allah ada di antara kalian yang dia beramal dengan amalan penduduk surga, yang kemudian takdir Allah mendahului dia sampai dia ditutup usianya dengan maksiat dan meninggal dunia dan masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Di sini kata para ulama, bagaimana mungkin logika kita mengatakan bahwa orang yang baik semasa hidupnya beramal, dia sholat, ini artinya bahwa dia beramal dengan amalan penduduk surga,
dia sholat, dia puasa, dia haji, dia sedekah, zakat, semua kebaikan penduduk surga dia amalkan oleh orang itu. Tiba-tiba Nabi katakan di penghujung hayat dia menjalankan atau mengerjakan dosa yang kemudian dia meninggal dunia, maka dia pun masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Hal ini ya sepertinya tidak masuk akal. Kenapa demikian? Orang yang, karena ada hadis lain mengatakan bahwa seseorang itu akan ada akhir hayatnya bergantung dari masa muda dia. Cerminan masa tua, masa tua adalah cerminan masa muda. Masa tua cerminan masa muda. Jika seandainya dia taat masa mudanya, maka akan baik pada masa tuanya. Nah, ini logika. Logis sekali demikian. Ya, orang yang kerja keras akan memetik hasil. Kan begitu ya. Sebagaimana pepatah kita mengatakan, ya, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang kemudian. Ini logika. Capek sekarang ibadah, masa tua dipetik buah dan hasil daripada amal tersebut. Hari ini dia bekerja keras, ya, capeknya dalam amal ibadah, besok dia nikmati. Sebagaimana hal ini logis sekali. Orang yang dia kuliah tinggi-tinggi, ketika dia selesai kuliah, dia siap bekerja. Ya, dia hari-harinya tanggal 1, 2 sampai tanggal tua dia bekerja keras, tanggal tua dia terima gaji. Ya kan, dapat hasil. Dia capek dapat hasil. Tapi hadis ini berbeda. Ya, capek beramal, namun dia masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Apa rahasianya? Ya, ternyata hadis lain menegaskan, dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa maksud dari orang yang dia beramal dengan amalan penduduk surga ini, ya, dia salat, dia zakat, dia haji, dia sedekah, dan semua kebaikan ahli surga, dialah orang yang melakukannya. Ternyata apa? Kata hadis Nabi yang lainnya, fima yabdu linnas. Ternyata amalan-amalan tersebut adalah sekedar zahir semata yang dipandang oleh manusia, hatinya tidak. Dia tidak beramal dengan hatinya. Ini. Jadi makanya para ulama menjelaskan hadis ini, ya, hadis ini maksudnya adalah bukan orang yang saleh, bukan orang yang saleh yang ikhlas dengan amal ibadah dia, kemudian Allah tutup dengan su'ul khatimah, bukan. Namun dia adalah hakikatnya orang yang rusak, orang yang hanya beramal, ya, karena bersama orang-orang saja. Dia berbuat karena malu dengan orang-orang saja. Dia bekerja, dia salat, dia mengerjakan segala macam kebaikan penghuni surga, ya, dalam ukuran dan timbakan manusia, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Maka dengan demikian Allah tutup usianya dia dengan su'ul khatimah. Ini kata para ulama di antara sebab-sebab su'ul khatimah. Apa itu? Kurang ikhlas, batinnya rusak, walaupun zahirnya kelihatan bagus. Ya, orang mengatakan barangkali, ya, dia adalah penjahat bertopengkan dewa. Jahat namun topengnya dewa, seperti orang yang saleh, orang yang baik, ya. Orang yang rusak bertopengkan orang saleh. Ya. Ini kondisi orang tersebut. Dan ini diantara sebab su'ul khatimah, kata para ulama. Di antara sebab su'ul khatimah yang lainnya adalah orang itu dia suka maksiat kepada Allah. Nah, ini zahir beramal baik namun batinnya rusak. Batinnya rusak. Ya. Yang lainnya yang membuat orang su'ul khatimah adalah dosa. Dosa yang terus dalam dosa, tidak taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Terus dosa dan dosa, kemungkinan dia akan ditutup dalam dosa itu juga. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kelanjutan hadis itu Nabi mengatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Kemudian salah seorang di antara kalian yang dia beramal, benar-benar beramal dengan amalan penghuni neraka. Apa amalan penghuni neraka?
dia mungkin berjudi, mungkin dia berzina, na'udzubillahi min zalik, mungkin dia minum khamar, mungkin dia mengerjakan hal-hal yang membunuh, ya, dan yang lainnya, amalan penghuni neraka dikerjakan. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira, sampai antara dia dengan kematiannya tinggal sejengkal saja. Fayasbiqu alaihi kitab, ternyata takdir Allah menentukan lain kepada dia, yang kemudian dia beramal dengan amalan penghuni surga, meninggal dunia dan masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Ini pun aneh, ya. Orang yang mengerjakan dosa kok bisa ditutup dengan husnul khatimah? Ya. Husnul khatimah, orang yang biasa mengerjakan dosa. Namun ini juga kata para ulama, orang ini dia beramal ternyata mengerjakan dosa, namun hatinya ada takut kepada Allah Azza wa Jalla. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batin dia ingkar akan hal itu, hanya saja dia kadang terpaksa di dalam mengerjakannya karena tuntutan ekonomi, tuntutan keadaan, lingkungan, dan rasa takut dan semisalnya, maka dia pun terpaksa mengerjakan perbuatan dosa tersebut. Ya. Maka dari sini kata ulama kita, Al-Imam Ibnu Qayyim menegaskan, ya, dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib, dan juga ulama yang lainnya, asar dari Imam Ibnu Mubarak, dia mengatakan betapa banyak orang yang solehnya mengantarkan dia ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya betapa banyak pula orang yang dia, ya, mengerjakan dosa, namun dosanya menghantarkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ya, ternyata dia karena adanya sombongnya, karena ada riaknya, karena ada hal-hal lain yang memotivasi dia beramal zahir, dia beramal kebaikan. Yang kedua, ternyata dia mengerjakan dosa yang mengantarkan dia ke dalam surga Allah karena ada batin yang takut kepada Allah Azza wa Jal, karena ada rasa hal lain yang membuat dia terpaksa untuk jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, namun hal ini ditakutkan oleh para salaf. Hal ini adalah perbuatan yang ditakutkan oleh para ulama kita, bukan hal yang gampang. Ya, siapa yang mengetahui hari ini kita beramal, ya, baik atau buruk, ikhlas atau tidak, jangan-jangan tidak, dan seterusnya, membuat para salaf itu adalah mereka orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Membuat mereka, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan oleh para ulama kita bahwa di dalam Sahih Bukhari bahwasanya Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah, sebagaimana Al-Imam Bukhari menyebutkan, kata beliau, adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum ma minhum ahadun yaqulu annahu ala imani Jibril wa Mikail, kulluhum yakhafun nifaq, ya, wa ma minhum ahadun yaqulu annahu ala imani Jibril wa Mikail. Semua mereka, kata beliau, aku dapati 30 sahabat Nabi yang mulia, ya, mereka semuanya takut nifak dalam hatinya, takut kemunafikan datang kepada hati-hati mereka, dan tidak ada yang berani satu di kalangan mereka untuk mengklaim imannya sebagaimana iman Jibril wa Mikail dan semisal itu. Takut, ya. Dan inilah selayaknya orang beriman demikian, karena hati yang selalu berubah, ya, keadaan yang terkadang mengubah arah kita yang sudah kita ikhlas dalam tujuan awal, namun terkadang adanya gangguan kiri dan kanan, terpaksa kita pun harus mampir, dan terkadang kita berbelok arah, berbalik arah dari arah yang tujuan yang baik, kemudian berputar kembali kepada arah yang tidak jelas dan melawan arah dari tujuan yang kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka di sini, ya, hadis ini adalah hadis yang banyak membawakan faedah kepada kita semuanya. Ya, lihat apa yang kita bacakan sekarang, insyaallah apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, faedah hadis ini, ya, faedah hadis ini bahwa, kata beliau, anna
nafkha ar-ruh yakunu ba'da tamami arba'ati ashhur. Ruh itu ditiupkan oleh Allah Azza wa Jal setelah sempurna 4 bulan. 4 bulan yakni 120 hari ya. Dalam proses kita tadi apa? 40 hari pertama masih air mani. 40 hari kedua dia segumpal darah 80. Tambah 40 lagi 120 hari sampai dia menjadi daging yang sudah bertulang belulang sampai ditiupkan ruh kepadanya. Maka kata beliau ya, maka akan terjadi atau ada hukum-hukum agama setelah memahami akan hal tersebut. Yang pertama kata beliau, "Idza saqata ba'da nafkhir ruhi fihi fa innahu yughsalu wa yukaffanu wa yusalla alaihi wa yudfanu fi maqabiril muslimin wa yusamma yu'aqqu anhu li'annahu sara adamiyan insanan fayathbutu hukmul kabir." Kata beliau, jika dia gugur, janin ini gugur, ini sering terjadi ya, gugur atau digugurkan terkadang ya, karena kondisi terkadang ibunya atau yang lainnya, maka kata beliau, jika dia gugur ya setelah 120 hari ya, maka setelah ditiupkan ruh oleh Allah Azza wa Jal, maka janin yang keluar itu hendaklah dia dimandikan, dikafani, disolatkan ya, dan dikuburkan sebagaimana orang dewasa di kuburan kaum muslimin, dan diberi nama dan diakikahkan juga. Nah, ini kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Jadi hukumnya apa? Setelah dia gugur setelah umur 120 hari, maka berlaku hukum yang pertama, dimandikan sebagaimana mayat biasanya dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan di kuburan kaum muslimin, diberi nama sebagaimana hak anak diberi nama ya, dan diakikahkan juga anak tersebut. Ini ternyata ya, dia tetap diakikahkan, sunnah yang muakkad bagi orang tua yang mampu untuk mengakikahkan anak yang meninggal dunia tersebut. Kata beliau, annahu sara adamiyan insana, karena dia sudah menjadi ya adami, manusia ya, manusia, maka berlaku hukum orang besar, hukum orang dewasa kepada anak tersebut. Yang kedua, annahu ba'da nafkhir ruhi fihi yahrumu isqatu bi kulli halin. Nah, hukum kedua kata beliau, ketika dia sudah ada ruh ditiupkan oleh Allah Azza wa Jal, maka tidak boleh digugurkan. Tidak boleh ada ibu sengaja ingin menggugurkan janinnya setelah umur berapa? 120 hari. Artinya di bawah itu ada kemungkinan boleh, walaupun juga kata para ulama kita dikhilafiyahkan hukumnya oleh mereka. Namun setelah dia menjadi umurnya dalam janin itu berumur dalam kandungan ibunya 120 hari, haram untuk digugurkan. Haram. Kenapa demikian? Dia sudah menjadi manusia, berlaku hukum manusia, dan kalau digugurkan sama hukumnya dengan kita membunuh manusia. Ini barangkali sering terjadi ya, dikit-dikit barangkali ada terhadang keluhan ibu yang dia mengeluh ketika dia hamil begini, ingin digugurkan di kandungannya. Ini hukum Allah. Hukum Islam mengatakan apa? Dari hasil ijtihad para ulama kita, ketika dia sudah berumur demikian, maka haram untuk digugurkan, karena dia sama dengan membunuh dia, si janin yang sudah menjadi manusia tersebut. Fa idza nufikhat fihi ar-ruh fala yumkinu isqatu li'anna isqatahu hina idzin yakunu sababan li halaki wa la yajuzu qatluhu wa huwa insan. Tidak boleh dibunuh dalam kondisi sudah ditiupkan ya ruh kepadanya. Jika ada yang berkata, kata beliau, fa in qala qa'il ara'aytum law kana ibqa'uhu sababan li mauti ummi. Kalau ada yang mengatakan, tim medis mengatakan, dokter kandungan mengatakan, kalau dibiarkan dan tidak digugurkan, maka akan ya menyebabkan kematian bagi ibunya. Ya. Kemudian kata beliau, afayulqa wa tabqa hayatul apakah dia digugurkan sehingga dipilih ibunya yang hidup? Aw yabqa wa tahlikal summa yahlikul janin, atau dibiarkan saja sampai juga kemudian berkonsekuensi ibunya meninggal dan janinnya juga meninggal dunia.
Ya, ini kata Syekh Utsaimin. Ada orang mengatakan demikian. Terkadang kita dihadapkan dengan tim medis gitu ya. Kata medis mengatakan ini kalau nggak digugurkan ini bahaya ibunya. Ya. Maka segera digugurkan. Ya. Kata beliau tidak boleh digugurkan. Karena menggugurkannya sama dengan membunuh janin tersebut. Ya. Maka kata beliau jawabannya naqul rubbama ahlul istihsan yaquluna bil awwal. Walakin hadzal istihsan fi muqabalati syara'. Ya, orang-orang yang dia beranggapan istihsan ya, melihat sebuah maslahat kata beliau, ya, mungkin ada orang yang berpandangan demikian, namun yang tepat itu adalah ijtihad istihsan, ijtihad bertentangan dengan syariat. Apa bertentangan dengan syariat? Ya, kata beliau bahwa yaitu dia membunuh. Ya. Maka kata penaqul asani wal muta'ayyin, yaitu yang kedua itu yang harus adalah dibiarkan janin tersebut, ya, dan juga diusahakan agar kedua-duanya selamat. Apa kata beliau? Wal muta'ayyin bima'na annahu la yajuzu isqatuhu, tidak boleh digugurkan itu janin. Hatta kalau qala al-atibba, sampai jika seandainya dokter ahli pun mengatakan demikian. Innahu in baqiya halakatil jika seandainya dia tetap tidak digugurkan akan meninggal ibunya. Ya. Waqad yahtaju man yaqul bisqatal janin bi annahu idza halakatil halakal janin fayahliku nafsani. Mungkin ada orang berkata lagi, kata beliau, kalau janinnya tidak digugurkan, ya, maka akan meninggal janin di dalam perut dan juga ibunya, maka meninggal dua orang. Berbeda jika kita gugurkan anaknya saja, janinnya saja. Janinnya gugur, ibunya selamat. Ya. Tapi kalau dibiarkan akan berkonsekuensi, berpotensi, berisiko besar meninggal dua-duanya. Mungkin dokter mengatakan demikian, kata beliau. Maka apa kata beliau? Ya, kata beliau, wal jawabu ala hadzal ra'yil fasid an naqul. Jawaban dari pendapat yang rusak seperti ini adalah yang pertama, yaitu membunuh jiwa untuk menghidupkan jiwa yang lainnya tidak dibolehkan. Membunuh satu jiwa dalam rangka menyelamatkan jiwa lain tidak diperbolehkan. Ya. Oleh karena itu kata beliau, jika seandainya dalam sebuah kasus dua orang, ya, bersafar, kata beliau, bersafar, yang satu dewasa, yang satu kecil, mungkin 9 tahun 10 tahun, maka ketika yang dewasanya lapar, kata beliau, ya, bolehkah yang dewasa ini memakan yang kecil? Nauzubillahi min zalik, ya. Kata beliau, ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena hal ini adalah membunuh jiwa untuk tujuan hidup jiwa yang lainnya. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Nah, ini maka kata beliau, ya, bahwa hal ini tidaklah diperbolehkan demikian. Artinya, ya, dilakukan sebuah usaha, ya, selamatkan jika mampu kedua-duanya jiwa tersebut. Innana law asqatna janin fahalaka wa nahnu alladzina qatalnahu. Karena kata beliau, jika kita gugurkan janin, maka dia meninggal dunia. Kami yang membunuhnya. Kita yang membunuhnya. Kita dikatakan pembunuh. Kita di dalam hukum Allah Azza wa Jalla sebagai pembunuh. Walau abqainahu fahalakatil summa halaka huwa falladzi ahlakahuma huwa Allahu laisa min fi'lina. Namun kata beliau, setelah diusahakan ternyata, ya, anak itu meninggal, janin meninggal, dan juga ibunya meninggal misalkan, maka itu kita tidak ada dosa. Maka di sini kata beliau, dia meninggal
karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan dari perbuatan kita, dan kita selamat dari dosa membunuh. Dari dosa membunuh. Sehingga kata beliau, kesimpulannya anahu idza nufikhat fihi ruh, bahwa kesimpulannya jika seandainya sudah ditiupkan ruh kepada janin tersebut, tidak boleh digugurkan dengan alasan apapun, tidak diterima. Ya, tidak diterima ya seorang ibu menggugurkan janinnya dengan alasan apapun itu. Namun usahakan dahulu ya sampai Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kedua-duanya. Dan faedah juga dari hadis ini bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa yang namanya rezeki sudah dicatat, yang namanya amal sudah dicatat, kematian sudah dicatat, berarti ini adalah peluang dan potensi bagi kita untuk meraih sifat optimis dalam kita hidup. Ya, jangan merasa pesimis dengan keadaan yang ada. Apalagi zaman ya hari-hari ini, beberapa hari ini kita menyaksikan dan mendengar berita dari teman-teman kalangan buruh yang turun ke jalan, melakukan demonstrasi besar-besaran di berbagai kota, ya, menuntut agar untuk dibatalkan RUU apa itu namanya itu, Cipta Kerja atau apa itu namanya ya. Sehingga kita tidak demikian. Yakin saja Allah tutup satu pintu rezeki, Allah akan buka pintu rezeki yang lainnya dengan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi mengatakan, ittaqullaha wa ajmilu fit talab. Takwalah kepada Allah dan perbagusi cara cari rezekinya. Ya, perbagusi cara cari rezekinya dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kaidah dalam cari rezeki sebenarnya. Ya. Namun kita mengatakan bahwa dari pihak lain ya kita mengatakan bahwa hendaklah ada peduli, ada tanamkan ya, dominankan nilai ukhrawi di dalam kita bermuamalah duniawi ya. Jangan kalau memang itu adalah sebuah haknya karyawan atau buruh, maka berikan hak mereka. Ya, niatkan dengan sedekah kepada Allah Azza wa Jalla, sedekah untuk mereka dan mengharapkan pahala besar dari Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kemudian faedah yang berikutnya ya, kata beliau di dalam hadis ini, bahwa takutnya kaum salaf ya, di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karangan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, bahwa adanya rasa takut kaum salaf ya dari ya akhir hayat ya yang mereka akan jalani, karena hal itu adalah gaib semuanya, tidak ada yang tahu ya. Maka bagaimana kiat-kiat agar kita ditutup oleh Allah Azza wa Jalla dengan husnul khatimah? Maka para ulama kita mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hari-hari beliau banyak berdoa kepada Allah dengan membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, teguhkan hati ini di atas agamamu sampai meninggal dunia. Ya, banyak doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Dan juga kata para ulama kita, di antara kiat-kiat husnul khatimah itu adalah bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, di antara kiat-kiat husnul khatimah adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ya, orang-orang yang dia istiqamah kemudian mengatakan Rabbku hanya Allah bukan yang lainnya, maka bagi mereka adalah kebahagiaan. Ya, turun malaikat kepada mereka ketika hendak meninggal dunia, diberikan kabar gembira dengan surga yang Allah janjikan kepada mereka. Ini kiat-kiat kita untuk meraih husnul khatimah.
Karena hadis ini adalah hadis yang ditakutkan oleh para ulama kita. Kok ada orang yang udah beramal saleh zahirnya namun ditutup oleh Allah dengan neraka. Sebaliknya, mungkin kita meremehkan orang yang zahirnya dosa namun Allah tutup dia dengan surga Allah Azza wa Jalla. Maka takutlah kita. Ya, dan kemudian kata para ulama kita kiat-kiat yang lainnya adalah selalu beramal saleh. Selalu beramal saleh. Karena hakikat amal saleh itu adalah menarik amal saleh yang lainnya. Salaf mengatakan bahwa ketika dia dilihat oleh orang-orang semangat amal saleh, apa kata dia? Amal ini bukan ini yang aku harapkan, namun anak-anak yang datang setelah amal saleh ini. Karena amal saleh itu menarik yang lainnya sebagaimana dosa. Dosa itu menarik yang lainnya juga. Na'udzubillahi min dzalik. Di antara kiat-kiat husnul khatimah kata para ulama kita, lazimkan zikir pagi petang. Jangan lupa membaca zikir pagi petang itu. Bukankah di antara banyak zikir itu Nabi janjikan kepada pembacanya kalau dia meninggal dunia pagi atau petang harinya masuk surga Allah Azza wa Jalla. Di antaranya misalkan baca doa zikir Sayyidul Istighfar. Kata Nabi, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini di pagi hari, meninggal pada siang harinya, wajib masuk surga Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, yang membaca pada petang harinya, meninggal malam, belum sampai pagi esoknya, meninggal dunia, wajib masuk surga Allah Azza wa Jalla. Apa doa itu? Hendaklah teman-teman menghafal. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Di antaranya juga ayat kursi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap setelah salat wajibnya, maka dia dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya juga kiat husnul khatimah adalah istiqomah dalam belajar menuntut ilmu agama. Karena Nabi mengatakan, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu agama, dia di jalan Allah Azza wa Jalla. Di antara kiat-kiat husnul khatimah adalah jaga salat 5 waktu. Jaga salat 5 waktu. Karena Nabi mengatakan bahwa salat 5 waktu itu adalah ibarat orang yang mandi setiap harinya 5 kali. Ya, maka tidak akan tersisa kuman-kuman di badan dia, artinya meninggal dunia pun dalam kondisi dia bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting dalam kita meraih, untuk kiat-kiat meraih husnul khatimah ini adalah ikhlaslah kepada Allah wa azza wa jalla dalam setiap amalan, perbuatan dan tingkah laku kita. Semoga Allah mudahkan kita semuanya di dalam menempuh jalan kebaikan, ikhlas dalam beramal, semangat dalam berbuat, istiqomah di atas jalan kebenaran tersebut, dan dimudahkan oleh Allah untuk membaca dan mengamalkan zikir-zikir pagi petang dan bertauhid kepada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah pertemukan kita dengan husnul khatimah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sekarang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Faedah dari apa yang dibaca dari hadis, syarah hadis Arba'in Nawawiyah dari kitab-kitab para ulama kita. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang dapat disampaikan. Jika seandainya ada soal, ya silakan untuk ditanyakan. Wallahu taala alam bisawab. Ada soal? Ada soal kalian? Bisa dibaca, itu baca aja. Bisa baca. Baik, ada pertanyaan di situ ya.
Apa Ustaz, Anda bertanya lewat chat ya. Kiat mempertahankan tauhid di tengah-tengah serangan komentar dari orang-orang sekitar bagaimana? Kemudian kiat menjaga hati untuk tidak menjadi riya ya. Ketika beribadah seperti apa serangan pujian ditakutkan akan merubah niatan kita. Baik. Mempertahankan tauhid ya. Ya. Kiat untuk tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah banyaknya komentar orang-orang sekitar kita yang menuduh kita sebagai orang yang anti ini, anti itu, tidak cinta ini, tidak cinta itu dan seterusnya. Maka saya mengatakan bahwa mempertahankan tauhid itu adalah dengan kita terus belajar menuntut ilmu agama. Yang kedua, ingat selalu akan efeknya dan buah tauhid itu, ya, sebagaimana buruknya lawannya yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang kedua, tiga, berdoa kepada Allah dari jatuhnya ke dalam kesyirikan sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa, ya, Allahumma jannibni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah, ya, patung-patung dan seterusnya. Jadi doa kepada Allah, istiqomah, ya, dan terus dalam menuntut ilmu agama dan bergaulah bersama teman-teman yang ahli tauhid, yang jauh dari kesyirikan, yang jauh dari khurafat, yang selalu mengingatkan kita bahwa hari ini kita bertauhid, ya, dan dengan tauhid ini kita akan mati dalam kondisi husnul khatimah, itu dipertahankan selalu. Kemudian apa tadi? Yang kedua, akhiran, menjaga hati untuk tidak menjadi riya, ya. Hal yang paling bisa menjaga hati kita dari penyakit riya ini adalah memahami efek daripada riya itu sendiri. Mengerti bahwa riya ini adalah merusak amal. Riya merusak amal, ya. Dia, kata Nabi, adalah syirkul khafi. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asgar. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Ketika Nabi ditanya, kata beliau, ar-riya, yaitu adalah riya, beramal agar dilihat orang lain. Takutlah akan hal tersebut. Sebagaimana efek juga dia adalah orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla karena dia riya. Jadi dan memang ya hal ini adalah sulit, ya. Para salaf mengatakan bahwa ma'alajtu syai'an asyadda alayya min husnin niyyah. Tidak ada amalan yang paling berat diamalkan melainkan adalah memperbaiki niat dalam hati ini. Berat, ya. Namun ya kita berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam doa, baca doa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bik, ya Allah aku berlindung kepadamu dari berbuat sekutu kepadamu yang aku ketahui dan yang aku belum ketahui. Ya, berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari yang namanya perbuatan riya tersebut. Dan juga pujian manusia, ya, bahwa kita ya barangkali terkadang dipuji oleh manusia, terkadang disanjung oleh manusia, terkadang dipuja dan dipuji. Namun katakan bahwa pujian mereka tidak membuat saya memasukkan saya ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, dan justru terkadang memasukkan saya ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla, yang melahirkan terkadang sifat kibr, sifat sombong, sifat lebih merasa ya merendahkan orang lain dan seterusnya. Yakini itu bahwa dengan selalu memahami dalam hati bahwa saya beramal hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Gangguan manusia, ya, gangguan mereka atau bahkan pujian mereka sekalipun tidak membuat saya masuk ke dalam surga Allah atau menyebabkan saya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat saya masuk ke dalam surganya Allah adalah yaitu keikhlasan saya dan seterusnya. Allah mengatakan, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dulu, ya, perhatikan amal saleh kita, ya, dan jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman juga dalam surat yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang beriman,
tidaklah memudaratkan kalian orang-orang yang menyimpang dan sesat di sana. Diri kalian dulu kata Allah Azza wa Jal. Ikhlasnya kita, semangatnya kita, dan tidak peduli kepada orang lain. Dalam urusan duniawi demikian. Lihatlah orang yang lebih tinggi dari kita dalam amalnya. Namun dalam konteks duniawi, maka kita melihat kepada orang-orang yang lebih rendah daripada kita. Ya, dan banyak doa kepada Allah, istiqomah selalu dalam belajar. Semoga Allah memperbaiki akan niat-niat kita, dan Allah lindungi kita dari dosanya riya, dosanya kibr, sum'ah, dan yang lain. Semoga Allah mudahkan antum dalam kebaikan dan kita semuanya di dalam menempuh jalan kebaikan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya. Soal berikutnya, bismillah, terkait janin yang sudah berumur 120 hari berlaku hukum manusia, apakah termasuk kewajiban zakat fitrah? Zakat fitr. Iya. Zakat fitr, kata para ulama, Imam Ahmad berpendapat, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, kata beliau, jika janin sudah ada ruh, kata beliau, disunnahkan. Ini amalan sebagian sahabat, dianjurkan untuk menzakatkan janin tersebut. Ini sebagian sahabat, dan menjadi diambil oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kata beliau disunnahkan, bukan kewajiban, disunnahkan saja. Ya, hal itu disunnahkan. Sebagian ulama mengatakan tidak usah, karena tidak ada dalil yang menegaskan akan hal tersebut. Tidak ada dalil yang menegaskan akan adanya syariat untuk zakat, zakat fitrah pada para janin. Yang wallahu alam, yang nampak, yang rajih bahwa itu disunnahkan, sebagaimana dia adalah amalan sahabat, dan diambil oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, dan itu disunnahkan. Artinya jika seandainya tidak dikerjakan pun tidak ada dosa bagi si janin atau bagi orang tuanya. Ya. Namun jika seandainya dikerjakan, maka afdal dalam rangka untuk keluar dari khilaf para ulama kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Tapi tidak dikatakan wajib, disunnahkan saja, dan itu mazhab Ahmad ibn Hanbal, sebagaimana beliau kutipkan bahwasanya hal itu dari riwayat dari pengamalan sebagian para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhum ajmain. Wallahu taala a'lam bishawab. Soal berikutnya di sini, ana mau bertanya Ustadz, bagaimana memahami hadis tidak ada yang menolak takdir kecuali doa? Pertanyaannya, apakah setiap doa yang kita panjatkan juga termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala? Jazakallah khaira. Iya. Bahwa semua Nabi mengatakan bahwa la yaruddu al-qadara illa ad-du'a'u, tidak menolak takdir kecuali doa. Bahwa pertama makna hadis tersebut, menolak takdir adalah doa. Ini maksudnya bahwa takdir yang di tangan malaikat, kata para ulama kita, bukan takdir yang sudah tetap di Lauhul Mahfuz sana. Karena Allah yang di tangan malaikat ini, Allah menyebutkan bahwa Allah menghafuz yang Allah kehendaki, dan Allah tetapkan yang Allah kehendaki, dari takdir yang ada. Maka bisa ditambah, bisa berkurang dengan doa, bisa berubah dengan doa manusia. Namun doanya juga adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Amalnya, doa dia adalah juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun yang jelas, berbicara masalah takdir ini adalah rahasia. Mendalami takdir adalah terkadang membuat orang menjadi bingung, bimbang, dan seterusnya. Kita hanya disuruh untuk beramal. Datang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan bahwa sudah ada takdirnya. Mau ini Allah catat, mau begitu Allah sudah catat sebelumnya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kita kalau demikian kita santai-santai saja, berleha-leha saja, berpangku tangan bersandar kepada takdir yang Allah takdirkan untuk kita. Kata Nabi, tidak demikian, itu rahasia, nggak ada yang tahu. Kita disuruh untuk beramal, i'malu, beramal. Fakulun muyassarun lima khuliqalah. Dia dimudahkan oleh Allah untuk dia beramal, diberikan akal,
diutus nabi, diturunkan kitab suci untuk dia beramal, bukan untuk bersandar, bermalas-malasan, bersandar, bertopang kepada takdir-takdir yang ada, tidak. Maka doa adalah merubah takdir, ya, bisa menjadi kebaikan, dan juga doa itu sendiri adalah takdir Allah bagi hamba tersebut. Dan kita disuruh untuk beramal, disuruh untuk berusaha. Ya, Allah mengatakan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Yang beramal seberat biji zarrah, ya, dari kebaikan akan melihatnya. Disuruh untuk beramal. I'malu ala Dawud syukra. Ya, beramal kata Allah Subhanahu wa taala. Bima kuntum ta'malun, terhadap apa yang kalian dahulu perbuat, kalian kerjakan. Jadi kalau ditanya demikian, iya, doa juga bagian dari takdir Allah, bahwa si fulan, ya, akan berdoa pada hari ini, itu sudah takdir Allah Azza wa Jalla. Namun doa itu, ya, bisa mengubah takdir dengan hadis Nabi. Nabi mengabarkan demikian. Ya, namun yang diubah adalah takdir yang di tangan malaikat. Allah menghendaki untuk menghapus, mengubah, dan semisalnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait umur, ada hadis, siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Ya, sedangkan umur sudah ditentukan. Bagaimana cara memahami terkait hal tersebut? Jazakallahu khaira. Baik. Kaitan dengan hadis, Nabi mengatakan bahwa man ahabba, ya, an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang dia ingin agar dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia sambung tali kekerabatannya. Ya. Nah, ini saya katakan tadi sama dengan jawaban saya sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan penambahan umur dalam hadis ini adalah, ya, ketentuan takdir umur yang ada di tangan malaikat. Yang ada di tangan malaikat. Ya, yang bisa berubah, ya, bisa berubah. Ini yang pertama. Yang kedua, makna dari penambahan umur dalam hadis ini, ulama berbeda pandangan. Sebagian mengatakan bahwa panjangnya umur di sini artinya adalah berkahnya dengan banyaknya amal, bukan dengan panjang angka bilangan umur 100, 200 tahun, bukan. Tapi panjang umurnya maksudnya, kata ulama, dengan berkahnya umur tersebut. Hari ataupun bulan, tahun yang dilalui mampu berbuat kebaikan yang begitu banyak. Ini maksudnya berkahnya umur. Ya. Yang kedua mengatakan, ya, dia panjang secara, ya, teks, yaitu bilangan, betul panjang umurnya. Ya. Ini pandangan sebagian ulama. Jadi berbeda pendapat dan memaknai daripada berpanjangnya umur dalam hadis tersebut. Kemudian yang sebagian ulama juga menafsirkan maksud dari panjang umur di sini adalah dia dipuji oleh manusia dalam kebaikan. Setelah dia meninggal dunia, sesuai dengan takdir yang Allah takdirkan pada umur dia, maka Allah menakdirkan untuk agar manusia memuji dia seakan-akan dia hidup, seakan-akan dia dalam alam nyata, dilihat oleh manusia karena dipuji dalam kebaikan, karena dia pernah berbuat kebaikan tadi. Ya. Namun yang zahir, wallahu taala alam bisawab, dalam hal ini semua pendapat itu mungkin untuk benar, ya, bisa bermakna panjang umur betul dengan tambahan nominal atau bilangan angka umur, ya. Bisa juga bermakna bahwa panjang umur di sini adalah berkah umurnya dalam berbuat kebaikan, dan bisa jadi maksud dari panjang umur di sini adalah pujian manusia, ya, kepada dia setelah dia meninggal dunia. Namun jika seandainya, ya, dengan anggapan umur itu panjang secara angka dan bilangan, maka maksudnya kata para ulama kita itu adalah umur yang ditakdirkan di tangan malaikat, yang mungkin berubah karena kehendak Allah untuk menambah dan mengubah umur yang ada di tangan, ya, takdir yang ada di tangan malaikat Allah Azza wa Jalla. Wallahu taala alam bisawab. Nah, cukup? Ada lagi?
apakah bermaksiat di kala sendiri bisa jadi sebab su'al khatimah? Iya. Iya, bermaksiat sendiri ya, dalam kondisi sendiri di antara ya su'al khatimah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan bahwa dia adalah ya pembatal amal. Dia mengatakan akan ada di antara kalian yang dia beramal banyak, amalnya seperti gunung Tuhamah, gunung besar, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis. Ya. Namun kata Nabi, jika dia sendiri, ya, maka dia menerjang keharaman Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, dia tidak melihat buah amal tersebut di akhirat Allah, di alam di akhirat kelak, ya, karena dia telah mengerjakan dosa sendiri tadi, menghapuskan amal ibadah dia. Dan dosa semacam itu bisa bermakna kepada su'ul khatimah. Kenapa? Terhapus semua amal, datang dia tanpa amal. Ya, maka dia kembali kepada dikatakan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Satu soal lagi silakan. Di sini ada Ustadz, saat ditiupkan ruh ke ketetapan jodoh tidak termasuk dalam 4 hal yang Ustadz tadi sampaikan. Bagaimana dengan pemahaman masyarakat saat ini yang memahami bahwa jodoh telah ditetapkan saat ruh ditiupkan? Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab, kaitan dengan jodoh. Ya, apakah jodoh ini namun secara umum, ya, secara umum yang 4 ini, ya, yang 4 ini kaitan dengan apa? Rezeki, ya, ajal, amal, sengsara dan bahagia atau bahagia, hanya 4 disebutkan. Ya, sengsara dan bahagia hanya 4 disebutkan. Pertanyaannya, apakah jodoh ini masuk ke dalam kategori bahagia atau sengsara? Ya, atau masuk ke dalam rezeki? Ya, atau masuk ke dalam kategori rezeki? Karena kan rezeki, kata Saimin, rezeki ini 2. Ada rezeki sifatnya duniawi, ada rezeki yang sifatnya dini. Duniawi ada dini. Duniawi kaitan, kata beliau, ya, ada rumah, ada pakaian, ada yang lainnya. Ya, dan bisa jadi juga dikatakan bahwa rezeki itu masuk ke dalamnya, dikategorikan ke dalamnya adalah jodoh juga. Ya. Atau kalau tidak dipahami demikian, bahwa yang 4 ini adalah hal-hal pokok. Yang lainnya tidak disebutkan namun juga ditentukan Allah, masuk di dalam catatan juga. Ya. Karena pada hakikatnya semua yang terjadi di muka bumi, ya, pada diri kita, kecuali Allah sudah takdirkan. Tidak ada yang tidak. Ya, tidak ada yang tidak, di mana meninggalnya dan seterusnya, ya. Tidak ada yang tidak tercatat. Ya. Semuanya dalam catatan. Ya kan? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba maqadir. Maqadir itu adalah jamak. Jamak itu mencakup semua hal dan tidak ada yang lewat, kan begitu ya. Maka jodoh kalau dia tidak masuk ke dalam rezeki yang disebutkan dalam hadis, maka dia tidak usah disebutkan, karena ya, yang 4 itu hanya mewakili, ya. Tidak berarti jodoh tidak disebutkan dalam apa? Dalam takdir. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ini saya kira. Ada lagi iklan? Cukup ya. Semoga bermanfaat kepada teman-teman. Mohon maaf jika seandainya ada yang salah, kurang, ya, salah ucap dan semisalnya, mohon dimaafkan. Semoga murojaah kita pada malam hari ini memberikan faedah, manfaat kepada kita semuanya. Teringat akan kebaikan, teringat ke dalam surga Allah, teringat ke dalam yang amal-amal yang membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, membuat kita teringat ke dalam keburukan-keburukan kita, yang maka kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini yang dapat disampaikan. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.